وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani fillah, kembali lagi di channel kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi nikmat iman dan Islam yang kokoh sesuai apa yang diperintahkan Allah dan diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Baik, ikhwani fillah, di sini kami akan mencoba mereaction satu buah konten, satu buah video yang sebelumnya juga sudah pernah kami buat juga di konten kami. Cuman ini kami buat yang kedua kalinya adalah bagaimana narasi yang sudah dibangun oleh konten Our Life Muslim ini. Dia membuat satu narasi yang pertama, bahwasannya dia bersumpah dengan membawa nama Allah, wallahi apabila ada ustadz dari Salafi ataupun dai Salafi yang mengatakan NU kafir, Muhammadiyah kafir, atau organisasi yang lain itu kafir, maka dia wallahi akan keluar dari Salafi. Itu poin pertama. Poin yang kedua yaitu dia mengatakan sesungguhnya orang yang sesat itu belum tentu kafir. Kemudian orang kafir itu sudah pasti sesat. Dan itu narasi diulang-ulang. Jadi tidak bisa disamakan orang sesat itu bahwasanya dia kafir. Kalau orang kafir itu sudah pasti sesat, dia tidak mau menyamakan ini. Jadi baginya setiap orang kafir sudah pasti sesat, sedangkan orang sesat belum tentu kafir. Nah, di sini kita harus sepakat dulu. Bukti kita harus sepakat itu, kita kembali lagi kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang menjadi patokannya, yang dimana kita semua sama-sama tahu dan hafal mengenai hadis tersebut. Ya kaum muslimin, ya kita semua sudah sama-sama hafal, mungkin bahkan sudah fasih dengan hadis-hadis yang selalu diulang-ulang. Kalau orang Wahabi, Salafi itu setiap Jumat itu di masjid-masjid mereka itu selalu dibawa ini hadis. Hadisnya apa? Ya, kurang lebih mereka mengatakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, kita harus sepakat dulu ini mengenai hadis ini. Artinya apa? Sejelek-jelek perkara adalah suatu perbuatan yang diada-ada. Nah, yang diada-ada itu apa? Yaitu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sebentuk kesesatan. Dan setiap kesesatan ada di neraka. Kita harus sepakat ini, poin-poinnya kita harus sepakat dulu. Biar nanti kelihatan benang merah di mana Our Life Muslim ini kita akan bedah dari perkataan itu. Nah, nanti kita dengar dulu videonya kaum muslimin, video Our Life Muslim ini. Ya, kalau sampai ada Ustadz Salafi yang mengatakan NU Muhammadiyah itu kafir seperti yang dikatakan Roma, maka wallahi ini benar. Ya, kami keluar dari Salafi. Ya, dan ini benar kaum muslimin. Kalau sudah membawa nama Allah untuk bersumpah itu nggak ada main-main. Nggak ada main-main. Ya. Dan sumpah tertinggi seorang muslim itu atas nama Allah. Nggak ada yang lebih dari itu. Kalau sudah bersumpah atas nama Allah itu berarti hak sumpahnya. Ya, nggak main-main. Ya. Tapi ya, orang di video ini, di Mr. Quats ini,
Ini orangnya IQ-nya di bawah rata-rata. Ya, sehingga dia mengartikan sesat itu sama dengan kafir. Ini kan namanya orang yang IQ-nya jongkok, IQ-nya di bawah rata-rata. Ya, sejak kapan kata-kata sesat itu sama dengan kafir? Nah, itu. Ya. Dari mana rumusan kata-kata sesat itu berarti mengkafirkan? Ya. Jadi perlu diperhatikan, ya. Orang yang sesat itu tidak pasti kafir. Ketika mengatakan amaliyah NU banyak bid'ahnya, amaliyah ormas yang lain, ya, ormas-ormas tertentu yang mungkin banyak amaliyah bid'ahnya, dan bid'ah itu jelas sesat. Ya. Tapi ketika menjelaskan bahwasanya mereka mengamalkan amaliyah sesat, itu bukan mengkafirkan. Ya, perlu difahami. Ya, orang mengatakan orang lain sesat, mengatakan kelompok lain sesat, itu tidak mengkafirkan. Ya. Perhatikan ini kaum muslimin. Ya, terkhusus pemilik channel Mr. Quotes. Nah, ikhwan fillah, alhamdulillah kita sudah mendengar tadi bagaimana channel Oleh Muslim dalam narasinya. Yang pertama itu dia mengatakan bersumpah wallahi kalau ada dai ataupun ustaz salafi yang mengatakan NU kafir, Muhammadiyah kafir, maka dia akan keluar dari salafi. Ikhwan fillah, kita pahami dulu posisi orang kafir ini, dia ditempatkan pada neraka jahanam. Itu sudah letaknya di tempat dia itu paling dalam itu di neraka jahanam, itu orang kafir. Nah, bagi orang sesat ini, kalau bagi versi Oleh Muslim ini, yaitu dia masih orang Islam, masih orang beriman, cuman dia sesat katanya. Maka yang pertama, poin pertama kita ambil garis merah, kalau ada orang sesat di jalan. Ini bagi orang sesat versi yang pertama, dia orang muslim, dia sesat di jalan. Nah, ini belum terlalu jauh. Tapi kalau dia kafir, ini sudah jauh ini. Kalau dia kafir ini sudah tersesatnya jauh. Kalau yang tersesat, ini orang Islam masih tersesat, melakukan perkara bid'ah, ini dia dekat sesatnya. Tapi kalau kafir itu jauh. Baik, ikhwani fillah. Nanti saya akan tampakkan satu buah video yang dimana salah seorang ustadz ataupun dai salafi mengatakan, ini di sini kuncinya. Dia mengatakan bahwasanya ahlul bid'ah, orang yang membuat bid'ah itu lebih bahaya daripada orang kafir. Lebih bahaya daripada orang kafir. Orang kafir itu sudah ditetapkan Allah di neraka jahanam. Nah, kalau dia mengatakan ahlul bid'ah lebih bahaya dari orang kafir, ini di neraka mana? Pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua ini, wanifillah, kami akan mencoba menganalogikan. Jadi kita tuh butuh analogi, ya, mengkiaskan lah, biar kita masuk nih menggunakan akal waras, akal sehat. Nih kan kita gunakan akal waras, akal sehat kita untuk menganalogikannya. Alhamdulillah. Yang kedua, ketika orang itu sudah diposisikan sangat berbahaya. Contoh, ada orang sakit kanker. Ini versi Oleh Muslim, orang ini kanker stadium 2. Orang tersesat kanker stadium 2. Tapi kalau orang kafir kanker stadium 3. Sementara seorang dai tadi, Ustadz Salafi ini mengatakan orang kafir itu baru stadium 3. Ada yang lebih berbahaya lagi. Itu apa? Ahlul bid'ah, dia ini stadium 4. Begitu. Ini kita memakai akal yang waras, akal yang sehat. Ikhwan fillah, kita harus pakai akal yang waras, akal yang sehat. Di mana kita diposisikan oleh Ustadz Subhan Bawazir namanya. Dia mengatakan ahlul bid'ah lebih bahaya
bahaya daripada orang kafir. Dengar ini baik-baik, para muslim, ahlul bid'ah itu posisinya lebih bahaya. Kalau maknanya lebih bahaya itu di atasnya orang kafir. Nah, contohnya nih, kamu bilang orang sesat orang sesat itu berbeda dengan orang kafir. Orang sesat belum tentu kafir, orang kafir sudah pasti sesat. Orang yang berpenyakitan stadium 2, kanker stadium 2, itu belum berbahaya apabila belum stadium 3. Orang sesat itu belum tentu kafir. Tapi kalau orang sudah stadium 3, pasti dia melampaui stadium 2, sudah dilewatin itu stadium 2. Nah, tapi Ustadz Bawazir mengatakan ahlul bid'ah lebih berbahaya daripada orang kafir. Nah, maknanya apa? Orang kafir itu stadium 3. Nah, orang ahlul bid'ah itu stadium 4. Kenapa lebih berbahaya? Orang kafir saja diposisikan Allah dalam Al-Quran itu di neraka jahanam. Lantas ahlul bid'ah ini di mana dia posisikan? Nah, coba dipikir ini dengan akal sehat dan warasmu juga. Nah, kalau nggak percaya nanti kita tunjukkan videonya. Nah, sebagai penutup nanti biar kaum muslimin ikhwanifillah sama-sama melihat video Ustadz Subhan Bawazir ini mengatakan bahwasanya ahlul bid'ah bagi dia ini lebih bahaya daripada orang kafir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kami kembalikan lagi. Salam waras, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ustadz-ustadz ini merendahkan ulama. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Malah ulama hantam ahlul bid'ah bukan orang kafir. Iyalah, ulama sepakat ahlul bid'ah lebih bahaya ketimbang orang kafir. Malah ulama hantam ahlul bid'ah bukan orang kafir. Iyalah, ulama sepakat ahlul bid'ah lebih bahaya ketimbang orang kafir. Malah ulama hantam ahlul bid'ah bukan orang kafir. Iyalah, ulama sepakat ahlul bid'ah lebih bahaya ketimbang orang kafir. Karena masuknya orang kafir karena kebid'ahan. Karena masuknya orang kafir karena kebid'ahan.